Oke, selamat siang semuanya. Saya Salsabila Anggraini Supriyanto, mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia kerja, yaitu membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja. Nah, hubungan yang baik antara rekan kerja tidak hanya memikirkan suasana kerja, tetapi juga berkontribusi pada produktivitas dan kesejahteraan kita semua. Hari ini kita akan membahas beberapa aspek penting di lingkungan kerja yang positif dan bagaimana kita bisa menciptakan bersama-sama. Namun, sebelumnya mari kita gali terlebih dahulu apa itu lingkungan kerja yang positif dan bagaimana mengidentifikasi lingkungan kerja yang negatif. Apa sih yang dimaksud sama membangun hubungan kerja yang positif dengan rekan kerja? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif adalah kondisi di mana karyawan merasa dihargai, didukung, termotivasi untuk bekerja. Di lingkungan ini, komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang sehat, dan keadilan dalam perlakuan menjadi prioritas. Lingkungan semacam ini tidak hanya meningkatkan semangat, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas dan kreativitas tim. Mari kita diskusikan bersama-sama ciri-ciri dari lingkungan kerja yang positif. Bagaimana mengidentifikasi lingkungan kerja yang negatif? Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengenali apa saja tanda-tanda lingkungan kerja yang negatif. Beberapa indikasi di lingkungan kerja yang tidak hanya tidak sehat, antara lain ada tingginya tingkat stres, burnout, konflik yang tidak terselesaikan, serta kurangnya dukungan dari atasan maupun rekan kerja. Lingkungan kerja yang negatif dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik karyawan, serta menurunkan produktivitas secara signifikan. Saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua. Apa ada yang pernah mengalami lingkungan kerja yang demikian? Oke, baik ya. Lalu apa dampaknya untuk teman-teman semua? Nah, mari kita mulai dengan beberapa poin penting yang perlu kita diskusikan. Oke, yang pertama itu ada partner kerja toksik. Poin pertama ini kita akan bahas tentang partner kerja yang toksik. Kita semua sepakat bahwa tidak semua orang di tempat kerja memiliki pengaruh yang positif. Partner kerja yang toksik tidak dapat membawa aura negatif yang merusak suasana tim dan mempengaruhi produktivitas keseluruhan. Beberapa ciri partner kerja toksik itu sendiri adalah sifat mereka yang suka mengkritik, menyebarkan gosip, atau bahkan berusaha menjatuhkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Hal ini bisa menyebabkan stres berlebihan dan bahkan menyebabkan kita merasa tidak nyaman untuk berinteraksi. Kuncinya adalah mengenali tanda-tanda yang bertindak dengan bijaksana. Kita tidak menemukan bagaimana, sorry, mohon maaf ada kendala. Nah, jika kita menemukan ciri-ciri tersebut berada di lingkungan kita, penting kita untuk membicarakannya kepada
manajer atau HRD, atau mencari dukungan dari rekan kerja lainnya. Mari kita diskusikan bagaimana sih pengalaman ini mungkin mempengaruhi kita dan apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi situasi tersebut. Oke. Nah, orang yang membatasi diri terhadap kita pada saat first impression. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagaimana orang yang membatasi diri mereka terhadap kita pada saat first impression. Penampilan dan kesan pertama seringkali menjadi hmm, seringkali dapat menentukan bagaimana orang lain berinteraksi dengan kita di masa depan. Dalam banyak kasus, orang cenderung membuat asumsi, orang seringkali membuat asumsi berdasarkan penampilan, cara bicara, atau bahkan bahasa tubuh kita dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah momen yang penting untuk kita jika tidak mampu menyampaikan nilai dan potensi diri kita secara efektif, orang lain dapat mengevaluasi kita secara tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk selalu berusaha memberikan pesan yang baik dan mempresentasikan diri kita dengan cara yang konsisten. Mari kita berbagi beberapa pengalaman tentang kesan pertama dan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih baik melalui komunikasi yang efektif dan keterbukaan. Nah, selanjutnya, lingkungan yang toksik. Poin ketiga adalah pentingnya kita untuk mengenali lingkungan kerja yang toksik. Lingkungan kerja yang tidak sehat dapat mengakibatkan berkurangnya motivasi, produktivitas, dan dapat memicu masalah kesehatan mental. Beberapa faktor yang sering ditemukan di lingkungan kerja adalah komunikasi yang buruk, kurangnya dukungan tim, dan adanya konflik yang tidak terselesaikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah lingkungan ini? Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur adalah salah satu langkah awal yang penting. Dukungan peer-to-peer juga dapat meningkatkan semangat dan kebersamaan di antara anggota tim. Mari kita diskusikan beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki lingkungan kerja yang toksik ini, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang lebih positif. Selanjutnya ada perbedaan pendapat. Sekarang mari kita bicarakan tentang perbedaan pendapat. Seringkali perbedaan pendapat di tempat kerja diartikan sebagai sumber konflik. Namun, jika ditangani dengan baik, perbedaan pendapat dapat menjadi kesempatan untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan mengembangkan inovasi. Hal yang penting adalah dengan cara kita dapat mendiskusikan perbedaan tersebut. Sikap terbuka dan saling menghormati dalam dialog adalah kunci loh untuk menikmati perbedaan ini. Mari kita bahas berapa teknik komunikasi yang efektif untuk melewati perbedaan pendapat seperti mendengarkan dengan empati dan mencari titik temu. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak hanya menjadi penghalang, tetapi juga mendorong kolaborasi yang baik. Selanjutnya, perbedaan karakter. Akhirnya kita akan membahas tentang perbedaan karakter dalam tim. Setiap individu membawa kepribadian dan karakteristik masing-masing ke tempat kerja. Dan memahami perbedaan adalah langkah penting untuk mencapai kerja sama yang produktif. Misalnya, orang dengan karakter ekstrovert cenderung lebih aktif dalam diskusi,
Sementara introvert mungkin lebih memilih pemikiran mendalam sebelum berkontribusi. Dengan mengerti karakter satu sama lain, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan mengakomodasi kebutuhan masing-masing individu. Kami akan membahas cara-cara mendalam em, dan kekuatan kelemahan karakter setiap anggota tim, serta bagaimana membuat penyesuaian untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Sampai di penghujung acara. Terima kasih telah bergabung di webinar hari ini. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang positif. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pengalaman Anda. Mari kita bangun suasana kerja yang lebih baik bersama. Terima kasih semuanya.